Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa menjalankan aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Hari berganti, minggu pun berlalu, dan tibalah pada satu bulan yang penuh dengan berkat. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang bulan Ramadan, beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, dikuncinya pintu-pintu neraka, dan diikatnya setan-setan. Betapa bahagianya kita menyambut bulan Ramadan pada tahun ini, yang mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan, bisa mengisi bulan Ramadan, bulan yang suci ini dengan berbagai macam amal soleh dan ibadah kepada. Itulah makna dari futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Artinya semua kebaikan dibuka oleh Allah dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh. Karena di bulan Ramadan ini tidak hanya saum yang diwajibkan kepada kita orang-orang yang beriman, tetapi dengan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya. Itulah rahasia kenapa kewajiban saum yang diwajibkan oleh Allah menggunakan lafaz kutiba, artinya ibadah saum tidak hanya, atau di bulan Ramadan tidak hanya ibadah saum, tapi ada rangkaian dengan ibadah-ibadah lainnya yang insya Allah dengan berbagai macam amal soleh dan ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan itu bisa membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pintu Ar-Rayyan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan saum karena Allah. Makna lain dari futihat abwabul jannah yaitu ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan amal soleh, melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, maka pahala yang dijanjikan Allah dilipat gandakan. Itu sampai 10 kali lipat, bahkan bisa lebih dari 10 kali lipat. Itulah yang Allah janjikan selama kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka pemahamannya, ketika amal soleh itu semarak dilakukan, ketika ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah itu dilaksanakan, banyak dilakukan oleh seluruh umat Islam, maka atau bahkan ya terutama orang-orang yang beriman, maka tentunya
pintu-pintu neraka itu tertutup. Artinya, untuk melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan yang bisa menjauhkan diri dari rahmat dan hidayah serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentunya terkunci, dibatasi dengan adanya ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan ini. Dan tentunya gerak langkah setan pun terbatas dengan datangnya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita menuju kepada magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah di antara hal yang bisa membuka pintu surganya Allah, terutama di bulan Ramadan ini, yaitu di antaranya dengan meraih magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan hendaklah kalian segera, ila magfiratin, menuju kepada magfirah, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan segeralah menuju surga, arduhas samawati wal ard, yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Kabisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah menyeru, Allah memerintah kepada kita untuk wasari'u, bersegera, untuk cepat-cepat, jangan lelet. Kalau di Sunda dikatakan tong talangke, harus cepat-cepat, harus segera, berlomba. Untuk apa? Ila magfiratin, menuju kepada magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, magfiratin mir rabbikum. Dan apa yang harus kita raih, ya, harus segera kita raih, yaitu jannah, surganya Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi. Kalau kita lihat tafsir dari sari'u wasari'u ila magfiratin, maka dinyatakan bahwa sari'u itu adalah sabiqu, berlombalah, ila asbabil maghfirati, menuju kepada sebab-sebab diterimanya magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bit taubati wat ta'ati, yaitu dengan cara bertaubat dan dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u, dan hendaklah kalian bersegera. Kenapa harus bersegera? Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus segera, karena kita ini sebagai manusia sudah ditentukan, ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ajalin musamma. Sudah ditentukan ajalnya. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Yang apabila ajal kita itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
tidak bisa dipundur-pundur ataupun tidak bisa dimajukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan apabila sudah datang kematian itu, maka tidak ada lagi kesempatan untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah menyatakan sari'u, segeralah. Karena kematian itu pun tidak bisa kita tinggalkan atau tidak kita bisa jauhi. Ainama takunu yudrikumul maut. Ya, dimanapun kita berada, pasti kematian itu akan menjemput. Maka sebelum ajal kita itu datang, segeralah kita menuju kepada maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita atau apa yang dimaksud dengan maghfirah? Ternyata kalau kita lihat penjelasannya dalam tafsir, yang dimaksud dengan maghfirah itu adalah tamhu makana min dzunubihi, yaitu sesuatu yang menghapus dosa-dosa. Jadi sesuatu yang menghapus dosa-dosa. Karena kita semua tahu bahwa tidak ada manusia yang luput dari dosa, yang tidak bisa lepas dari salah. Karena manusia itu mahallul khoto wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, ya selayaknya kita segera menuju kepada maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan cara bertaubat dan taat, melaksanakan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian bulan kita hidup, dalam setahun Allah menyiapkan 1 bulan, yang bulan itu Allah siapkan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Subhanallah, begitu rahman dan rahimnya Allah, memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan setelah kita sadar terhadap apa yang kita lakukan selama ini, ya, maka segeralah kita menuju ampunan Allah dan bertaubat kepadanya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal. Ketika maghfirah Allah itu kita miliki, maka surga yang disediakan oleh Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi, maka insya Allah akan kita miliki. Syaratnya supaya kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus meraih maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa maghfirah tidak bisa datang dengan sendirinya, tetapi tentunya maghfirah ini harus diusahakan. Maghfirah Allah ini harus diraih dengan melaksanakan berbagai macam ibadah dan amal soleh, terutama pada bulan Ramadan ini oleh Allah dibukakan kesempatan untuk beramal yang bisa meraih maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kabisa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, kita bisa meraih ampunan Allah
Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan berbagai macam ibadah dan amal soleh kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis beliau mengemukakan apa saja amal-amal yang bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Jadi berdasarkan hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita di antara amal di bulan Ramadan yang bisa meraih maghfirah, yang bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diantaranya adalah man qoma lailatal qadri, yaitu mendirikan sholat di malam atau di bulan Ramadan, atau dengan kata lain melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Dan tentunya itu adalah merupakan rangkaian dari ibadah saum yang kita lakukan, dan di sini dinyatakan bahwa ibadah saum yang kita lakukan itu pun adalah satu amal yang bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan saum dan dengan mendirikan sholat tarawih itu menjadi wasilah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam hadis ini dinyatakan ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk meraih ampunan Allah tersebut, yaitu imanan. Sholat dan saum yang kita lakukan itu harus didasarkan keimanan yang tertanam pada diri kita, bukan karena keterpaksaan, bukan karena dorongan orang lain, makhluk, tetapi imanan dasarnya adalah keimanan yang ada dalam diri kita. Kita yakin bahwa apa yang kita laksanakan, baik itu saum, baik itu qiyamu Ramadan, itu adalah merupakan perintah Allah, kewajiban yang diwajibkan kepada kita selaku orang yang beriman. Imanan itu yang pertama. Syarat yang kedua, saum dan qiyamu Ramadan yang kita lakukan bisa meraih, yang jadi wasilah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang harus kita lakukan ihtisaban. Syaratnya harus ihtisaban. Ihtisaban itu adalah apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan api, dengan teliti, penuh perhitungan, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan, baik di dalam Al-Quran maupun contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dua syarat yang menjadi yang menjadi kekuatan, yang menjadi penyebab apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu berupa qiyamul lail, qiyamu Ramadan, atau siyamu Ramadan, saum di bulan Ramadan, itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu ya, saya lebih menguatkan lagi dari kata imanan wahtisaban itu adalah niatkan ya, apa yang kita lakukan itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlaskan ya, bahwa kita itu niatkan atau luruskan niat kita, apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu dasarnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuaikan dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan ya, dan memenuhi syarat yang tadi, imanan wahtisaban, kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tadi sudah dikatakan bahwa ketika ampunan dari Allah itu sudah kita raih, maka surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu akan kita miliki, karena memang surga itu disediakan bagi oleh Allah bagi kita, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Kabisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan saum yang kita lakukan itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan surga tadi insya Allah bisa diraih oleh orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan dasar imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh dengan ketelitian, penuh dengan perhitungan ya, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghasilkan surganya Allah. Dan tentunya dengan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, selain meraih ampunan dan surga yang disediakan oleh Allah, tentunya mudah-mudahan bisa meningkatkan amal ibadah kita atau harkat derajat kita dari orang-orang yang bertakwa menjadi orang-orang yang paling takwa, yaitu menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sahabat Kabisa yang dimuliakan oleh Allah, meraih surga di bulan Ramadan tentunya ini kesempatan emas tentunya bagi kita, terutama bagi kita kaum perempuan, ya, kaum wanita yang di luar Ramadan pun Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang-orang atau perempuan yang dirindukan surga. Dan tentunya ini adalah hal yang paling dicita-citakan, yang paling diinginkan oleh segenap kaum mukminat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan dalam salah satu hadisnya, idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan sholat, ya, melaksanakan, mendirikan sholat yang 5 waktu, wasomat syahroha, dan melaksanakan saum selama sebulan di bulan Ramadan, wahafidot farjaha, dan dia menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, kilalaha, maka dikatakan kepada dia, kepada perempuan itu, udhuli al-jannata min ayyi abwabil jannat min kulli abwabi min ayyi maaf
min ayyi abwabil jannati syi'tu. Maka dikatakan kepada perempuan itu, masuklah kalian ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Masya Allah. Di sini kemuliaan bagi seorang wanita yang melaksanakan sholat, yang melaksanakan saum selama bulan Ramadan, dan dia bisa menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. Tidak hanya babur royan, pintu surga yang namanya ar-royan, yang disediakan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan saum, tetapi bagi seorang perempuan disediakannya atau diberi pilihan, silahkan mau dari pintu mana ya kita masuk, akan tetapi syaratnya adalah tadi yang dinyatakan oleh Rasulullah, bisa melaksanakan diantaranya 4 hal yang dinyatakan dalam hadis tadi. Mudah-mudahan ya dengan saum, dengan sholat ya, yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu pun memberi kesempatan bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seorang wanita itu tidak bisa melaksanakan saum misalnya ya, karena ada udzur, karena ada halangan, karena haid atau karena nifas sekalipun misalkan, maka ketika dia tidak melaksanakan saum karena larangan dari Allah serta Rasulnya, maka pahala tetap dia miliki, dia dapatkan dengan meninggalkan saumnya itu, ya dengan meninggalkan sholatnya itu, karena dasar ketaatan yang dimiliki oleh wanita itu. Ya, ya tentunya bagi orang yang haid atau yang untuk mengganti saum yang selama ia tinggalkan di bulan Ramadan di hari yang lainnya. Gitulah ya keistimewaan bagi seorang wanita, walaupun ya kekurangan akalnya, karena ketika haid atau nifas itu bagi seorang perempuan atau wanita itu lam tusolli walam tasum, tidak sholat dan tidak saum, tapi pahala tetap mengalir kepadanya, pahala tetap didapatkan, dan tentunya surga Allah tetap terbuka baginya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada saat ini. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Segeralah kita menuju kepada magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan meraih magfirah, dengan diraihnya magfirah itu, surga yang dijanjikan oleh Allah menjadi milik kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.